Oke, baik teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bertemu meskipun dalam sesi virtual ya, untuk melanjutkan materi perkuliahan kita, materi diskusi kita terkait dengan fisika dasar. Nah, pada bagian ini atau pada pertemuan ini kita masuk pada bab yang ketujuh atau bab yang terakhir untuk fisika 1 ya. Di mana pada bagian yang terakhir ini kita akan melihat sebagian besar adalah terkait dengan mekanika benda berubah bentuk. Nah, di dalam mekanika benda berubah bentuk ini nanti salah satu di antaranya adalah kita akan membahas tentang apa namanya, karakteristik dari sebuah bahan, sebuah material ketika dia diberi gaya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang eh, kelentingan misalnya atau tentang benda-benda tegar. Nah, artinya artinya adalah pada bagian sebelumnya atau bab sebelumnya itu kita membahas tentang benda yang ketika kita kasih gaya, maka benda itu tidak akan mengalami perubahan bentuk. Dia akan kembali pada posisi semula. Ya, akan kembali pada posisi semula. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang benda akan kembali pada posisi semula atau bahkan benda itu tidak mengalami perubahan apapun. Kalau kita berbicara tentang benda tegar, ya kan di bab 5 kita sampaikan mekanika benda tegar. Ya, sehingga ketika kita berbicara tentang benda tegar, maka yang terjadi itu bahwa gaya yang kita berikan itu akan terdistribusi secara merata ke seluruh benda. Ya, ke seluruh benda. Ya, contohnya kalau kemarin kita memberikan gaya pada sebuah pintu yang kita buka, maka gaya yang kita berikan itu akan bekerja pada seluruh pintu itu. Ya, terlepas itu nanti besar gaya yang bekerja pada pintu itu akan berbeda-beda untuk setiap posisi. Tetapi pada dasarnya gaya itu akan terdistribusi secara merata ke dalam seluruh bingkai pintu. Ya, jadi kan nanti kalau di situ ada yang namanya torsi atau ada poros, maka kita bisa sampaikan bahwa torsinya akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena jaraknya yang berbeda dengan poros. Ya. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bahwa karakteristik dari sebuah bahan yang lain, karakteristik dari sebuah bahan ditinjau dari perubahannya. Jadi ketika kita kasih gaya, maka gaya yang bekerja itu akan mengalami perubahan. Ya. Karena apa? Karena dalam bab ini nanti benda itu bukan benda yang rigid, bukan benda yang kaku, di mana pada benda yang kaku kemarin kita sampaikan dia akan mengalami apa namanya, kesetimbangan, ya. Nah, kesetimbangannya dianggap sebagai kesetimbangan total kalau dalam benda rigid atau benda kaku, ya. Tetapi kalau di dalam keadaan ini nanti mungkin bendanya tetap benda kaku sebenarnya. Hanya saja pada kondisi tertentu maka benda itu sudah tidak dianggap sebagai benda kaku, ya. Loh Pak, bagaimana dengan elastisitas? Ya, elastisitas, sebuah benda itu dikatakan elastis kalau gaya yang kita berikan masih di bawah apa? Di bawah istilahnya gaya maksimum yang menyebabkan dia akan kembali ke posisi semula. Kalau gaya yang diberikan itu sudah melebihi ambang batasnya, maka elastisitas itu tidak lagi berlaku. Contohnya misalnya, kalau kita punya sebuah pegas, kalau pegas itu kita tarik kemudian apa namanya memanjangnya itu melebihi ambang batas kemampuan oleh pegas, maka benda ketika pegas itu kita lepaskan dia tidak akan kembali ke posisi semula. Ya. Contoh lagi kalau misalnya kita memencet sebuah balon misalnya. Sebuah balon itu kalau kita pencet, ya kita pencet begitu, kalau ambang batasnya itu masih gaya yang kita berikan masih di bawah ambang batasnya, ketika tangan kita lepas maka balon itu akan kembali pada posisi semula. Tetapi kalau gaya yang kita berikan itu melebihi ambang batas dari elastisitasnya balon, maka balon akan pecah. Ya. Nah, terlepas dari balon akan pecah oleh gaya yang terlalu besar, selain itu kalau balon itu pecahnya bukan karena gayanya juga, tetapi
apa tekanannya. Ya, tekanan yang kita berikan ya F per A. Kalau A-nya terlalu kecil, maka dia akan pecah. Bukan pecah, dia akan mengalami perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk ketika itu dilepas, maka dia akan kemungkinan besar tidak akan kembali pada posisi semula. Kalau melebihi ambang batas dari kemampuan benda atau balon tersebut. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Ya, yang akan kita bahas di sini adalah bahwa kita akan membahas ini elastisitas atau kelentingan. Ya, ini sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Tetapi di sini nanti bagaimana kita membahas sisi mana yang menyebabkan ini. Ya. Apa saja yang menyebabkan adanya kelentingan? Coba kata tadi tidak dibahas tentang kelentingan. Itu kalau kita berbicara tentang benda tegak, benda kaku. Ya. Nah, ini nanti kita akan membahas batasnya berapa sih sebenarnya kalau benda itu dikatakan mengalami kelentingan. Kalau dilihat dari lebih dari batas itu, maka dia tidak akan lenting. Ada batasnya di situ. Jadi kalau kita menganggap bahwa benda itu mengalami kelentingan atau elastisitas, maka gaya yang kita berikan itu masih di bawah batasnya. Jadi kalau misalnya kita punya, misalnya gini, kita punya sebuah penggaris, ya penggaris kayu, bukan kayu ya, penggaris yang dari mika atau penggaris dari besi. Ini kalau misalnya kita posisinya kira-kira seperti ini, kemudian dari sini kita tarik dengan gaya sehingga akan begini. Ya, yang semula di sini panjangnya sekian, kemudian ini saya kasih gaya menjadi begini. Nah, kalau gaya yang kita berikan itu masih di bawah F-nya itu masih lebih kecil dari F elastisitasnya, maka ketika kita lepas dia akan balik lagi ke posisi ini. Tetapi ketika gaya yang kita berikan itu sudah lebih, F aksennya melebihi ini, maka yang terjadi apa? Maka dia tidak akan balik. Dia akan tetap bengkong seperti itu. Ya. Jadi itu yang terjadi, itu yang secara realnya kita bisa amati. Nah, sehingga ketika kita katakan, loh Pak, bedanya apa? Bedanya adalah sama-sama saya kasih gaya, tetapi kalau gaya itu lebih dari kemampuannya dia, maka dia akan mengalami perubahan bentuk. Maka dikatakan mekanika benda berubah bentuk. Kapan itu? Ya. Nah, yang akan kita pahami itu adalah apa batasnya ini? Batasnya ini supaya dia balik itu berapa? Kan begitu. Maka batas supaya dia menjadi adanya kelentingan itu kira-kira seperti apa? Pernah kan mengalami seperti itu? Anda punya penggaris yang mika itu Anda bengkokkan begini. Kalau gaya yang Anda berikan itu masih di bawahnya ambang batasnya dia, maka akan balik. Tetapi kalau gaya yang Anda berikan itu melebihi, jadi misalnya begini, ya nggak kelihatan ya. Jadi kalau dia melebihi dari batas itu, ya kalau dia melebihi, maka dia tidak akan balik. Ini misalnya, ini saya tengkokkan begini, kalau lepas dia akan balik, ya, dia akan balik di sini. Ya, jadi kalau ini saya saya buat begini, dia akan balik. Ini kan saya lekasnya. Nah, dia akan balik lagi. Karena apa? Gaya yang saya berikan ini masih di bawah ambang batasnya dia. Istilahnya nanti kita akan berbicara ada tekanan, ada stres atau yang lainnya. Oke, paham ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang apa? Ini. Yang kedua adalah hidrostatika. Ya. Yang kedua adalah tentang hidrostatika. Apa hidrostatika? Dalam hidrostatika ini kita akan membahas tentang apa? Hidro. Berarti ketika kita berbicara tentang hidro, berarti dia akan berhubungan dengan air. Thank you. Ini air. Air yang bagaimana? Ya. Hidrostatika itu diasumsikan bahwa air yang atau air yang tidak bergerak. Contohnya apa? Misalnya kalau jenengan punya air yang ada di dalam botol. Anda punya air yang ada di dalam sebuah ember atau sebuah wadah. Atau mungkin jenengan memahami air di dalam kolam misalnya. Kolam loh ya. Atau kolam renang misalnya. Maka dianggap bahwa air itu adalah air diam atau hidrostatis. Meskipun ada ya air yang sebenarnya bergerak, tetapi dianggap diasumsikan diam.
Ya, Pak, sebenarnya air itu kan bergerak. Dia ada yang mengatakan itu ada arusnya dan sebagainya. Itu karena realnya. Tetapi dalam kondisi tertentu maka dia dianggap sebagai diam. Contohnya apa? Air laut. Ya, sehingga ada beberapa hal yang mungkin kita bisa estimasi kalau kita katakan bahwa air laut itu air yang diam. Ada pertanyaan sampai di situ dulu? Ya, ada pertanyaan? Monggo silahkan. Maaf, Pak. Izin bertanya. Pak mic-nya untuk bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Tadi itu yang Bapak bilang itu gayanya masih di bawah ambang batas itu sama nggak, Pak, sama gaya pemulih atau beda, Pak, istilahnya? Terima kasih, Pak. Coba sebentar, ulang lagi Mas, kira-kira gimana tadi? Tadi kan kata Bapak kan gaya yang balik lagi itu gayanya harus di bawah itu kan, Pak, ambang batas, Pak. Nah, itu bisa disebut gaya pemulih atau beda, Pak? Terima kasih. Oke. Baik. Jadi ketika gayanya itu masih di bawah gaya crack-nya, gaya patahnya, itu dianggap sebagai gaya pemulih. Yang ditentukan oleh kekakuan dari sebuah batang tadi. Jadi kalau saya punya tadi penggaris tadi, ya ini saya gunakan begini, kemudian dia balik, berarti gaya yang saya berikan itu masih di bawah ambang batasnya, ambang batas crack-nya. Maka gaya ini dikatakan sebagai gaya pemulih. Ya, seperti kemarin kita berbicara tentang getaran. Tetapi kalau gaya yang saya berikan itu sudah di atasnya, di atas ambang batasnya dia, maka meskipun saya lepas dia tidak akan kembali. Bahkan kalau penggaris, kalau kita punya penggaris yang mika itu, kalau kita tekuk begini, kalau gaya yang kita berikan di atas itu maka dia akan patah. Ya, jadi penggarisnya akan patah. Dia tidak balik lagi karena apa? Gaya yang saya berikan itu adalah melebihi gaya itu. Nah, sebenarnya apa yang ada di sana? Kalau kita tinjau secara struktur, maka di situ adalah dalam bahan-bahannya seperti ini ada ikatan antara molekul satu dan molekul yang lain, penyusunnya. Ya, ada penyusunnya di situ. Jadi dia ada ikatannya itu kalau ikatannya itu kuat atau gaya yang kita berikan masih di bawah ikatannya dia antar molekulnya, maka dia akan balik. Itu yang dikatakan sebagai gaya pemulih. Tapi kalau gaya yang kita berikan itu sudah bisa memisahkan dia, maka dia akan menjadi patah. Jadi sama-sama seperti halnya kalau teman-teman nyun sewu misalnya ada punya cewek atau punya cowok misalnya begitu, digoda sama orang. Kalau unsur untuk menggodanya ini adalah lebih besar dari kemampuan dia untuk balik ke pacarnya ini, maka dia akan lepas. Ya, tetapi kalau dia masih di bawahnya dia, nggak apa-apa lah silahkan, nanti akan balik lagi kan, begitu kan? Nah itu realnya seperti gambarannya demikian. Jadi yang pertama itu kalau batas ambang batasnya itu, maka dia tidak akan balik. Kalau dia masih di bawah, maka dia akan balik. Nanti kita akan bahas mana. Apa parameter-parameter yang nanti kita akan lihat bersama. Kemudian yang kedua, yang air tadi, ya, ini ada air, ya, tadi air kan ya, ya. Jadi yang di sini adalah hidrostatis, berarti air yang diam. Apa yang akan kita bahas di sini salah satunya adalah nanti adalah tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis ini ya sama seperti yang kemarin. Beberapa waktu lalu yang ada kasus 402 itu yang tenggelam itu. Ya, Nenggala itu kan tenggelam karena salah satunya adalah tekanan. Salah satu yang menyebabkan. Ya, tekanan itu harus diterima oleh semua permukaan badan kapal. Ya, sehingga dalam beberapa kasus, dalam beberapa aplikasinya itu bahwa yang namanya submarin atau kapal selam itu ada batasnya, dia hanya bisa menyelam sampai pada kedalaman sekian. Kenapa? Kalau lebih dalam dari itu, maka seluruh badan kapal itu tidak bisa menahan tekanan hidrostatisnya. Siapa yang menekan? Itu semua gaya yang bekerja pada seluruh permukaan. Ya, F per A. Ya, jadi kita bisa prediksi, oh kalau misalnya kedalamannya sekian, maka nanti akan seperti apa. Sama seperti halnya yang berkembang kan begini, kalau kita akan berlatih berenang, ya kita berlatih berenang, maka berenanglah di kolam yang dalam. Jangan berenang di kolam yang dangkal. Kira-kira ada yang bisa menjawab kenapa seperti itu? Ya. Izin menjawab, Pak. Ya, monggo silakan. Supaya gaya
angkat airnya itu terhadap kita lebih besar juga, Pak. Karena kan hukum Archimedes juga berpengaruh ke dalam hal kedalaman kolam tersebut, Pak. Oke, yang lainnya, ayo, yang lainnya. Hukum Archimedes. Ada yang lainnya? Izin menambahkan, Pak. Mm-mm. Benar tadi yang sebelumnya itu ada gaya Archimedes. Jadi kenapa kita kalau berenang harus ke yang lebih dalam karena volume tubuh kita tuh akan tenggelam. Jadi ketika hampir semua volume tubuh kita masuk ke dalam sebuah fluida, itu kita mendapatkan gaya angkat atau gaya Archimedes ke atas sehingga kita bisa berenang dengan mudah dengan gaya bebas, gaya apa itu dengan mudah daripada kita di kolam yang dangkal karena kita cuma hanya kayak kecek gitu, Pak. Hanya Oke. kakinya aja gitu. Terima Oke, yang kasih, lainnya. Pak. Ayo, yang lainnya. Oke. Sekarang gini pertanyaannya sekarang. Kalau misalnya kita berada di kolam yang dalam dan kolam yang dangkal. Kalau kita berada pada ketinggian 1 meter dari permukaan sama-sama 1 meter dari permukaan, kira-kira tekanan hidrostatisnya besar mana? Sama atau besar? Atau besar yang mana? Atau besar yang di kolam yang dalam? Saya punya kolam dalam dengan kedalaman misalnya 4 meter yang biasa digunakan untuk loncat indah misalnya. Kemudian di sisi lain saya berada di kolam yang kedalamannya 1,5 misalnya. Nah, ketika kita berada pada kedalaman dari permukaan itu sama-sama 1 meter, kira-kira tekanan hidrostatisnya besar mana? Besar yang 1,5. Sama aja, Pak. Nah, sama aja atau besar yang kolam 4 meter? Sama Besar saja, yang Pak. Soalnya diukur dari permukaan, Pak. Nah, sebenarnya kan demikian. Nah, terus yang tadi dari hukum Archimedes, kira-kira yang mana itu yang kalau misalnya kita berada pada kedalaman 1 meter dari permukaan sama-sama 1 meter, bisa menjelaskan nggak? Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Ayo. Nah, ini yang mungkin kita juga harus bisa menjelaskan secara teknis, secara fisik juga harus kita jelaskan. Bahkan kalau bisa kita menjelaskan secara aspek yang lainnya. Kalau hukum Archimedes, nanti kita hukum Archimedes ya. Kalau Archimedes kan dampaknya kan ada terapung, tenggelam, melayang kan begitu kan ya. Dampaknya kan ke sana ya. Iya, betul begitu ya. Archimedes. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, kalau kita berbicara tentang Archimedes, ketika kita berada di kedalaman kolam yang 4 meter dengan kolam yang 1 meter, kira-kira massa jenis orang itu berubah atau tidak? Massa jenis airnya berubah atau tidak? Apakah ketika kita berada pada kolam yang kedalaman 4 meter itu massa jenis airnya berubah? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Massa jenis orangnya berubah? Tidak juga. Nah, terus yang membuat dia bisa berenang, lebih mudah berenang apa kira-kira? Gaya angkatnya, Pak. Gaya angkat. Apa yang menyebabkan gaya angkat? Karena volume tubuhnya lebih masuk ke dalam air. Jadi dia menekan fluidanya menekan fluidanya, jadi fluidanya juga memberikan tekanan ke dia ke atas gitu, Pak. Oke, tekanan dia ke atas. Oke, baik. Nanti kita coba lihat ke sana. Selain itu kira-kira apa lagi kira-kira? Kan sebenarnya kan terkait ketika begini, ketika kita berada pada kolam yang dengan kedalaman 4 meter, kemudian kita nyemplung begitu, plung begitu ke kolamnya. Kemudian kira-kira kan dia akan memindahkan volume air ya. Betul. Volume air yang dipindahkan akan sama dengan volume yang tercelup kan begitu. Iya, betul. Iya, Pak. Nah, kalau kita berada pada kolam yang 1 meter, apakah volume yang dipindahkan berbeda? Sama, Pak. Nah, sama kan? Iya. Nah, ini yang kita harus bisa menjelaskan nanti kepada masyarakat bahwa sebenarnya apa yang terjadi di sana. Kalau secara pribadi saya mengatakan bukan karena itu. Ya, psikologis sebenarnya. Bisa jadi psikologis.
Kalau saya berada di kolam yang 4 meter, kemudian saya nggak bisa berenang, saya akan tenggelam. Tetapi ketika saya berada di kolam yang 1,5 meter, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak akan tenggelam. Maka saya tidak akan berusaha untuk latihan berenang. Masuk akal nggak kayak gitu? Karena kalau dari kita lihat dari Archimedes, ya, bahwa volume yang dipindahkan sama dengan volume yang tercelup. Ketika orang itu tenggelam atau nyemplung ke kolam yang 4 meter, maka volumenya tidak akan berubah. Ya, yang pertama. Meskipun nanti ada hal lain yang kita harus bisa jelaskan kepada masyarakat bahwa itu memang ada secara fisika ada seperti itu. Tetapi secara kalau kita hanya mengatakan Archimedes, kemudian apa tadi gaya apung, mungkin bisa jadi gaya apung permukaan ya. Karena kalau Archimedes kita hanya berbicara tenggelam, ya, kemudian mengapung dan melayang. Tenggelam, mengapung dan melayang parameternya adalah rho. Massa jenis orang lebih kecil dari massa jenis air, maka dia akan melayang, akan mengapung. Kalau sama dia akan melayang. Kalau lebih besar maka dia akan tenggelam. Nah, memang kalau misalnya kita berada pada kolam yang kedalaman 1,5 meter dengan kedalaman 4 meter, massa jenis air berubah? Tidak. Massa jenis orang berubah? Tidak juga. Oke, betul ya? Betul nggak kayak gitu? Nah itulah makanya kita harus belajar di situ. Kira-kira apa sih yang menyebabkan? Meskipun tadi sudah disampaikan oleh teman jenengan karena gaya apungnya. Ya, sama juga seperti halnya kalau kita berbicara kita punya sebuah koin atau sebuah kapal misalnya. Kapal itu kan ya, kita buat, oh kapal itu terbuat dari besi. Kapal itu terbuat dari besi. Di dalam kapal itu ada mobil, ada orang, ada truk dan sebagainya. Tapi kenapa dia tidak bisa tenggelam? Sementara saya punya kelereng yang kecil atau kerikil, saya lempar, maka dia tenggelam. Nah, itu baru yang disebut nanti ke Archimedes. Karena massa jenisnya salah satunya. Nah, kalau misalnya kasus kapal yang karam itu bagaimana? Bukan karam ya, apa namanya? Dia tidak bisa merapat ke pelabuhan karena karam ya. Karam atau apa itu namanya? Kenapa? Itu bukan berarti dia gaya angkatnya kecil, enggak, karena dia sudah tidak badan kapal itu sudah menyentuh pada dasar laut sehingga tidak bisa bergerak. Nah, ini hal-hal seperti ini nanti yang kita harus bisa diskusikan bersama. Menarik sebenarnya kalau kita berbicara tentang itu. Ini ada yang dari teknik perkapalan enggak? Transportasi laut, perkapalan, fiskal dan sebagainya. Saya, Pak. Nah, itu nanti bisa menjadi bagian yang bisa didiskusikan dengan dosen-dosen jenengan. Apa benar sebenarnya yang dikatakan oleh dosen fisika saya Pak Yatmo tadi kemarin, apakah benar ya seperti itu? Atau bahkan jenengan bisa mencari tahu dari beberapa literatur. Ya. Jadi tidak serta-merta bahwa ketika kita berada pada kolam yang lebih dalam, maka kita akan lebih mudah berenang. Karena apa? Gaya apung ke atasnya dengan hukum Archimedes dan sebagainya akan berubah. Kenyataannya tadi kan tidak berubah ya. Ada faktor lain nanti di situ. Itu yang harus dicari ketika jenengan menjadi seorang mahasiswa, terutama jenengan yang dari fiskal, perkapalan atau kelautan atau yang lainnya, itu tantangan untuk kita semua. Sama sepertinya kalau kita punya naik pesawat terbang. Itu nanti akan dibahas di sini pesawat terbang di dinamika fluida. Ya, Anda perhatikan pesawat terbang itu dengan massa berapa ton itu. Orang yang di dalam isinya misalnya ada sekitar 400 orang yang ada di dalamnya. Belum lagi di situ ada mesin, belum lagi ada kargonya dan sebagainya. Tapi kenapa dia bisa terbang? Sementara saya yang hanya sekian, berat badan saya mungkin sekitar 60, nggak bisa terbang gitu kan. Ya, nah ini yang harus kita ungkap. Ya. Ada yang dari teknik mesin, nanti akan, Pak itu karena adanya propellernya. Anda perhatikan propellernya, seberapa besar propellernya. Ya. Dengan massa yang segitu besar, dia bisa naik ke atas. Kemudian dia bisa belok. Enggak ada rodanya kok bisa belok, Pak? Iya kan? Dia kan enggak ada rodanya. Ya apa belok? Bagaimana cara dia ngerem? Bagaimana cara menurunkan kecepatan?
Nah, ini tantangan-tantangan yang sangat yang perlu teman-teman mahasiswa itu harus tahu itu. Dan itu harus bisa menjelaskan kepada masyarakat. Ini loh prinsipnya seperti ini. Ya, prinsipnya seperti ini. Ya, kenapa kok kapal itu bawahnya dibuat melengkung begini? Kenapa kapal kok dibuat begini? Kenapa tidak dibuat datar begini saja misalnya? Nah, sama seperti halnya nanti kemarin kita berbicara tentang titik pusat massa, ya, pusat massa. Kalau pusat massanya itu kalau yang tenggelam sekian, pusat massa itu harus di bawahnya garis ini. Jadi di sini. Dia harus di bawahnya garis ini supaya apa? Dia tidak terbalik. Ada pertanyaan sampai di situ dulu? Monggo silakan. Ayo Mas Huda, mungkin wah ini gimana ini ya begitu. Enggak masalah, enggak. Kita berdiskusi dengan baik, harusnya berdiskusi. Jadi jangan hanya nanti ketika jenengan lulus yang penting saya dapat nilai Pak, dapat nilai A misalnya begitu. Loh, nilai itu gampang, Mas. Sekali lagi nilai itu gampang. Tetapi yang susah itu pertanggungjawaban terhadap nilai itu. Saya dapat A, saya harus bisa menjelaskan. Terutama kalau nanti ada adik kelas cewek cantik tanya ke saya, Mas dulu fisika dasar dapat apa? Dapat A. Berarti bisa dong kalau tanyakan dengan ini. Gak iso, terus siapa? Jawabannya gimana? Waduh dek, pas mata pelajaran itu, pas materi itu, saya nggak masuk gitu kan. Ya gitu Mas Yuda. Isin lah. Nilainya A meneh misalnya begitu. Ya. Jadi jenengan harus bisa bertanggung jawab terhadap nilai yang jenengan peroleh nanti. Oke ya. Nanti kita akan bahas ke sana. Ya, di dalam Fliuda ini salah satunya adalah pesawat terbang tadi yang nanti mungkin kita bisa mengatakan dengan menggunakan prinsip apa? Bernoulli, ya. Ya kalau Anda perhatikan kalau jenengan pernah naik pesawat terbang itu, pesawat terbang ya, dia tuh bisa naik itu kenapa? Salah satunya adalah tekanan di bawah harus lebih besar daripada tekanan yang di atas. Sama seperti jenengan punya kipas angin di rumah. Kalau Anda perhatikan bentuk daun dari kipas anginnya itu kan tidak datar. Jadi kalau misalnya jenengan punya kipas angin, kemudian arah muternya terbalik, apakah angin akan berhembus ke jenengan? Tidak. Ya, kenapa bentuknya dibuat seperti itu? Nah, salah satunya adalah untuk memecah ikatan pada angin atau di udara. Kemudian dari pecahan itu bisa dihembuskan. Ya sama seperti ini sebenarnya. Ini kan untuk memecah sebenarnya. Supaya ini bisa ke bawah kan begitu. Sama seperti halnya kalau nanti kita berbicara tentang paku saja. Ya, paku itu kenapa ke ujungnya dibuat lancip atau pisau? Kenapa pisau itu dibuat setipis mungkin? Ya, kenapa? Karena untuk menghindari adanya gaya perlawanan dari permukaan. Sebesar apa? F/A. Tekanannya. Ya. Jadi kalau tekanannya F-nya besar, A-nya kecil, maka dia bisa tembus. Coba jenengan punya paku tapi ujungnya jenengan buat tumpul. Kira-kira ada paku sampai dengan gaya berapapun dia masuknya paling sedikit. Coba kalau tajam bagaimana? Atau yang mbak-mbaknya yang pakai apa? Jilbab itu, coba pakai paku misalnya. Gampang nggak di situ memasukkannya? Susah. Tapi ketika jenengan menggunakan jarum, ya, jarum yang runcing ujungnya, maka gampang. Jarum mendol ya untuk jilbab itu. Coba pakai paku, Yahud ya. Bawain paku bisa temenmu Hud. Ya. Kadang apa namanya pakai jarum pentul aja yang pernah jatuh ujungnya itu agak anu aja susah. Kok susah ini? Ternyata apa? Jarum pentulnya di ujungnya itu ada deformasi perubahan. Susah ternyata. Paham ya? Paham semua? Sampai di sini dulu maksud saya.
Oke, pengantar ini paham ya? Kita punya pemahaman yang seperti itu. Jadi kita harus bisa menjelaskan ini nanti. Sama seperti kelentingan elastisitas itu. Kalau saya punya karet gelang, saya tarik, ya tiba-tiba putus. Terus, kenapa dia putus? Karena gaya yang kita berikan itu lebih besar daripada gaya pemulihnya. Ya, karet gelang, ya. Tapi kalau gaya yang kita berikan itu masih di bawah gaya pemulihnya, kita tarik, kita lepaskan, dia balik. Nah, itulah karet gelang. Dipotong malah lebih panjang. Ya, Anda punya karet gelang, Anda potong, yang menjadi lebih panjang. Masih stres tak? Harus happy. Kita kuliah harus happy. Ya, jangan sampai sepaneng begitu nggak akan bisa masuk. Karena ini betul. Kalau Anda punya karet gelang, Anda tarik gini, ya. Kalau gaya yang Anda berikan itu masih di bawahnya gaya pemulihnya, Anda lepaskan dia balik sudah. Tetapi kalau gaya yang Anda berikan itu lebih besar dari gaya pemulihnya, dia akan patah, putus dia. Ketika putus menjadi lebih panjang, ya. Ya, begitu ya, Mas Faisal ya. Iya, Pak. Nah, gitu. Sama seperti jenengan punya cewek, LDR Pak jauh, ya wis tak jarno ae. Tetapi karena jenengan masih punya gaya pemulihnya masih lebih besar daripada godaannya yang di sana, apapun itu akan bisa balik. Ya, Mas Huda pengalaman itu. Ya, gitu ya. Paham ya? Jadi, nah kita akan lihat bersama. Kita lihat bersama adalah tentang elastisitas atau kelentingan. Seperti saya katakan tadi, bahwa kecenderungan benda untuk kembali ke bentuk awal dari perubahan bentuk yang terjadi setelah gaya yang bekerja bla 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 dan sebagainya hilang. Gaya yang bekerja itu masih di bawah gaya elastisitasnya. Jadi kalau misalnya saya punya seperti itu, kita bisa menunjukkan benda itu lenting, elastis, kan ada dua cara. Yang pertama kita tarik, yang kedua kita tekan. Yang kita tarik apa Pak? Pegas, karet. Itu kita tarik. Kalau yang saya tekan, bola, ban sepeda, ban motor, balon. Itu salah satunya kita menguji menguji elastisitasnya dari tekan. Ya. Jadi kalau bannya gembes, ban sepeda motor, kempes Pak bannya. Bagaimana caranya? Saya pencet. Berarti saya memberikan tekanan di situ. Ya. Kemudian yang kedua, wah ini ada karet ini. Saya untuk menguji atau pegas. Gimana cara menguji kekakuan pegas? Saya tarik. Maka di situ ada istilahnya adalah ada regangan dan ada tegangan. Nanti ada stres, nanti ada strain. Pernah kan? Ada stres dan strain. Stres itu tekanan, Pak. Lah strain apa? Perubahannya. Ya satuan sama, pressure. Jadi kalau kita lihat dari sini kondisi awalnya demikian, ya teman-teman. Ini kondisi awalnya adalah ini. Kemudian setelah itu saya tarik ke sana. Saya kasih gaya. Maka akan terjadi perubahan panjang sebesar delta L. Besarnya gaya yang saya berikan itu akan mengakibatkan bahwa permukaan ini akan menerima seakan-akan ditarik. Maka dikatakan sebagai tegangan tarik. Tegangan atau gaya yang dialami oleh permukaan ini. Ya permukaan atas bawah gimana Pak? Enggak. Ya, kecuali secara 3 dimensi, maka ketika ini tarik biasanya dia ikut mengecil kan ya kalau karet itu ya. Kan begitu kan kalau karet? Nah, itu realnya seperti itu. Tetapi secara teoritisnya demikian. Maka tegangan tariknya itu adalah gaya yang saya berikan tadi dibagi dengan luas penampangnya ini. Oke, paham ya? Nah, kemudian dari situ akan muncul yang namanya regangan tarik. Di mana regangan tarik itu perubahan panjang yang terjadi dibagi dengan perubahan panjang awal. Ya. Nah, sehingga ketika gaya ini sudah saya hilangkan, dia akan balik lagi misalnya begitu, ya.
maka akan muncul yang namanya modulus yang. Ya. Perbandingan antara tegangannya ini dengan regangannya. Perbandingan antara besarnya tekanan atau besarnya gaya yang dialami oleh permukaan ini dengan perubahannya. Sehingga akan jadi seperti ini. Ini disebut sebagai modulus yang. Modulus itu adalah perubahannya. Sehingga nanti kalau dalam modulus yang ini, kalau yang lainnya kita bisa mengatakan ada yang namanya modulus elastisitas. Perubahannya. Jadi benda itu akan mengalami perubahan setelah saya kasih gaya tertentu. Dan balik lagi. Berarti dia adalah ada yang disebut elastisitas. Maka di situ elastisnya. Ya. Jadi parameter yang menunjukkan bahwa benda itu elastis itu ya modulus yangnya ini. Sama seperti kalau saya punya tadi. Ini saya gini kan ada modulus yangnya. Saya boleh kan yang balik lagi ke sini. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di situ dulu, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau tadi kan kalau seumpama itu penggaris mika yang plastik itu ya, Pak ya. Kalau dikasih gaya yang di bawah yang dia bisa terima itu kan nanti ada gaya pemulihnya kan, Pak. Itu kan balik lagi. Tapi kalau seumpama kalau keras banget tadi kan patah kan, Pak. Nah, Ya, hubungannya kalau sama modulus yang sama titik patah itu gimana ya, Pak ya? Apakah harus ada atau setiap benda itu beda-beda atau memiliki kriteria yang sama gitu? Ya, Terima nanti kasih, kita bahas. Nanti ada grafiknya itu, Mas. Ada grafiknya. Oke ya. Bentar ya, pelan-pelan. Pertanyaannya sangat bagus ini. Ya, pertanyaan sangat bagus. Nanti kita ada grafiknya. Jadi kalau yang di sini jelas ya, kalau yang ini ya. Jadi perbandingannya disebut sebagai modulus yang. Nah, sehingga ini sama seperti halnya dengan yang tadi, tapi ini arah gaya yang kita berikan adalah berbalikan. Kalau tadi kita tarik, yang ini kita tekan. Sama nanti juga menghasilkan modulus yang. Cuman arah gaya yang kita berikan itu berbeda. Nah, antara tekan dan tarik tadi sebenarnya tidak akan mengubah karakteristik dari benda itu. Sama seperti ini misalnya. Jenengan punya balon atau punya ban, ketika Anda tekan sama Anda tarik, apakah modulus elastisnya berubah? Tidak. Itu hanya cara untuk mengetahui apa? Kriteria atau karakteristik dari material. Caranya saja. Ya, sama seperti halnya jenengan mencari massa jenis air. Kalau Anda mencari massa jenis air, yang pertama Anda bisa menggunakan apa? Anda timbang, kemudian Anda ukur volumenya. Terus sama dengan M per ya, massa per volume kan ya? Atau volume per massa. Ya, terus sama dengan M per V ya. Gitu kan ya? Nah, itu. Tetapi dengan cara lain bagaimana? Saya akan mengukur, Pak. Mengukur apa? Tekanan hidrostatisnya. Kan bisa dari situ. Dengan cara tekanan hidrostatis, dengan cara menimbang, apakah akan berubah itu massa jenisnya? Tidak. Atau kalau tidak seperti itu, saya memasukkan benda ke dalam air. Oh, benda ini massanya sekian, saya masukkan ke dalam air, misalnya air yang dalam gelas, maka saya hitung volume perubahannya. Kalau dia tenggelam, kalau dia melayang, kalau dia mengapung, maka apa yang terjadi? Yang berubah itu adalah atau yang kita tentukan itu adalah massa jenis dari benda yang tercelup, tapi massa jenis airnya akan tetap sama. Sama seperti ini. Ini adalah cara untuk menentukan itu. Kalau kira-kira tidak memungkinkan untuk saya tarik, maka saya tekan saja. Ya, jadi ini adalah bagian untuk menentukan kriteria atau karakteristik dari sebuah material. Jadi tidak hanya satu-satunya jalan dengan menggunakan saya tarik, tapi ternyata bisa ditekan. Ya. Atau saya geser, tadi yang di sini tadi saya geser. Ketika saya geser, maka ada satu titik acuan. Mana ini titik acuannya? Jadi
saya kasihkan gaya yang arahnya tidak pada suatu tegak lurus pada sebuah luasan. Jika kita tarik ke sana, maka di sini akan bergeser begini. Jadi ada satu titik yang kita ikat. Ya tadi kalau ini, ya. Jadi kalau misalnya ini saya ikat, ini saya ikat di sini, di ujungnya ini saya ikat di tangan saya ini. Nggak kelihatan ya, sebentar. Ya, ini kan di tangan ini, saya ikat di sini. Sehingga kalau ini saya tarik begini, maka yang bawah ini tidak ikut tertarik. Ini istilahnya regangan geser. Saya tarikin di sini. Nah, balik lagi kan? Nah, ini sebenarnya metode yang lain untuk mendapatkan itu. Ya, jadi tidak hanya dengan menggunakan metode yang tadi, tidak hanya seperti itu. Oke, teman-teman, bisa paham dulu sampai di situ? Ya, bisa ya, bisa dipahami ya. Ketika ini saya tarik begini, maka di bawah ini akan menjadi kayak mirip kayak torsi nanti. Nah, balik lagi, ya, sama nanti. Tetapi dalam hal ini adalah ada perbandingan antara delta X dan delta H-nya. Nanti ada sudut yang menyebabkan dia sedikit agak berbeda dalam mencari apa namanya di dalam menghitung ya. Tetapi pada dasarnya semua sama. Ada pertanyaan dulu sampai di situ. Sehingga akan muncul yang namanya modulus geser. Ya, tegangan geser dibagi dengan regangan geser. Ya. Ya. Perubahannya kan ini X-nya ini. X-nya sama dengan adalah ini adalah X, kemudian ada Y. Maka menjadi tangannya ini. Perubahan X dan Y-nya. Ya, X-nya itu bisa berubah. Jadi tangannya bisa masuk di situ. Matematis saja ini. Dari mana Pak matematisnya? Ada yang bertanya nanti, dia akan perbandingan seperti ini. Ini H, ini beta. Jadi ini X, ini H. Ya. Jadi tangan beta itu adalah sama dengan X per H. Sehingga dari sini adalah bahwa hanya X-nya sama dengan H tangan ya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa yang sekiranya kita bisa estimasi atau kita bisa melakukan pendekatan. Nah, ini sama ketika volume juga demikian. Nah, volume inilah yang terjadi pada apa? Pada benda yang tercelup. Kapal tadi, kapal apa? Kapal selam. Jadi kapal selam itu akan menerima gaya yang dari atas, gaya yang dari samping, gaya yang dari samping yang tegak lurus, dari depan, dari belakang dan sebagainya. Jadi kalau ada semuanya itu nanti adalah delta V-nya, delta P-nya. Ya, tujuannya delta V per delta V0. Gaya yang terjadi totalnya gaya tadi perubahan tekanannya, ya dibagi dengan perubahan volumenya. Maka ada ini. Maka ini modulus Brooke-nya. Ini mirip dengan modulus elastisitas atau modulus yang tetapi dia gabungan semuanya secara 3 dimensi. Maka nanti akan muncul yang namanya K, kompresibilitas ini K-nya. Seper B-nya. Kemampuan dia untuk menerima tekanan dari segala arah ya yang dialami oleh suatu benda atau suatu volume. Ada pertanyaan dulu, monggo silakan. Pak, itu gimana? Nah, ini nanti yang nanti maksudnya seperti ini. Nah, kalau belum, nah, ini gambarnya Mas Huda. Ya, grafik tegangan atau stres dibandingkan dengan regangan atau strain. Ya. Jadi kalau kita lihat stresnya ini, strainnya adalah ini. Ya, batas antara tegangannya dan regangannya. Jadi kalau sampai di sini,
maka benda akan balik ke posisi semula. Ya, tetapi kalau sudah sampai di sini akan balik, tetapi akan mengalami perubahan bentuk. Nah, kalau sudah sampai di sini, gayanya benda akan patah. Tidak akan balik lagi. Oke, paham di situ? Jadi ada batasnya ini, batas elastisitas, batas proporsi. Ya, daerah batas di mana tegangan dan tegangan mempunyai hubungan proporsional. Ya, satu dengan yang lainnya. Kalau ini besar maka tegangan besar, ini besar, ini besar. Suatu ketika ada batas elastisitas. Ya, ini kalau kita lihat dari ukuran. Ya kan? Tetapi dari ukuran kita bisa melakukan estimasi atau bisa melakukan pendekatan. Oh, seperti itu. Jadi kalau yang di bawah ini ya proporsi, kalau X-nya 1 meter maka Y-nya juga akan 1 meter. Tetapi kalau di sini X-nya 1 meter, Y-nya belum 1 meter, tapi ketika kita lepaskan dia akan balik pada posisinya. Sama seperti karet gelang tadi. Kalau karet gelang itu saya tarik begitu, dia akan bertambah panjang, tetapi posisi tengahnya akan menipis. Ya, betul begitu ya. Nah, di situ. Maka dia berada pada elastic limit, batas elastisitasnya. Dia berada pada ini. Kalau yang di bawah ini kira-kira berada di mana, Pak? Ya tadi, penggaris tadi. Penggaris mika itu kita gini, maka dia akan proporsi. Ada proporsional. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu gambarnya demikian. Loh Pak, ini apakah penting saya ketahui? Penting. Jadi kalau misalnya dengan nanti ada yang bertanya terkait dengan fenomena ini, Anda harus bisa menjelaskan. Mungkin tidak harus dengan detail banget dengan menggunakan rumus persamaan, enggak, tetapi secara fisiknya Anda bisa menjelaskan. Ini loh yang terjadi itu. Nah, dari fisis itu baru kita lakukan pendekatan dengan menggunakan persamaan matematis. Jadi fisika dulu baru matematis. Matematik ya. Ya. Jadi matematik itu untuk membantu fenomena fisika yang ada. Maka akan muncul modulus Young-nya nih, modulus Young. Kan sama nih. Ya kan? Ada proporsional. Kalau F dan A-nya itu tidak berubah, ya, A-nya tidak mengalami perubahan, maka L0 itu akan sebanding dengan delta L. Atau kalau F-nya atau A-nya tidak berubah, maka semakin besar F, maka apa yang akan berubah di situ? Delta L-nya akan berubah, ya kan? Jadi ini. Ini kalau ininya berubah, kalau A-nya ini dianggap tetap sama, maka delta L-nya yang akan. Karena nilainya adalah proporsi. Ya. Kan L0 tidak akan mengalami perubahan. Panjang awal masa berubah? Kan enggak. Luas penampangnya akan berubah? Tidak. Yang berubah apa? F dan delta L-nya. Kalau gaya yang saya berikan adalah 1 Newton, dia bergeser delta L-nya 1 cm, maka kalau 10 Newton berapa? Ya 10 cm. Tetapi pada satu batas tertentu, ketika dia lebih gaya yang saya berikan 15, belum tentu 15 cm. Artinya apa? Di suatu titik itu nanti bahwa hubungan antara F dengan delta L sudah tidak lagi linier. Oke, begitu. Ada pertanyaan dulu, monggo silahkan. Izin bertanya, Pak. Iya, monggo silahkan. Kalau karet itu kan tadi kalau ditarik nanti dia akan ada gaya pemulih yang menyebabkan karet itu kembali ke bentuk awalnya ya, Pak. Tapi Ya. kalau misal kasusnya karet itu molor gitu gimana, Pak? Berarti kalau dia molor sudah di batas di atas elastic limitnya. Sudah mengalami perubahan bentuk. Jadi gaya yang kita berikan pada karet itu sudah memutus garis elastisitasnya.
Ya. Jadi dia berada di sini antara B dan C ini. Nah, kalau gaya yang kita berikan sudah sampai di C ini, putus. Ya, begitu kira-kira jawabannya. Bisa dipahami, Mas? Bisa Pak, terima kasih. Oke. Next ya. Oke. Nah, ini salah satu contohnya, bla bla dan sebagainya, ada tegangan hidrostatis, ini nanti bisa dilihat gambarnya atau apa. Ini hanya perhitungan tadi, akan menghadapi perubahan yang seperti apa. Ya, Hooke strain, penurunan volume delta V-nya dan seterusnya. Karena ada delta V, ada delta A dan seterusnya, nanti bisa dilihat dikerjakan. Ada pertanyaan dari situ untuk perubahan bentuk? Sebelum kita masuk pada hidrostatik. Jadi nanti kalau jenengan ditanyakan apa itu tekanan, waduh tekanan itu apa ya? Terus kemudian ditanyain bagaimana dengan tekanan pada air. Kalau tadi di atas ini tidak dijelaskan, jenengan tidak akan perso nanti. Sakjane konsepnya seperti apa? Ya. Ya. Loh, air itu bagaimana, Pak? Apakah air itu akan memiliki elastisitas? Tidak. Ya, karena air memang bukan benda yang elastis. Ya, kecuali air Asia. Ya, air Asia itu. Saya minta air kok dikasih udara, ya. Saya tuh minta air kok dikasih udara gitu kan. Yang ngomong sama orang luar. Oke, paham nggih? Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau nanti jenengan menjumpai hal-hal seperti ini, oh, seperti itu ya ternyata. Jadi ini adalah metode untuk mengetahui karakteristik dari sebuah benda. Tentunya bendanya ada benda pejal ya, bukan benda yang tidak pejal. Tidak pejal itu misalnya udara, itu susah. Air itu kan tidak pejal. Istilahnya dari sebuah benda kaku, benda tegar. Ya, tetapi benda tegar itu akan mengalami perubahan. Sampai kapan dia akan mengalami perubahan? Ya ini tadi. Ini. Kalau kita memberikan sesuatu ya sesuatu yang nantinya akan berada pada batas-batas itu, kalau 0 sampai A itu maka dia akan proporsi. Kalau A sampai B dia akan elastis. Kalau B sampai C itu akan sedikit elastis tapi dia tidak balik kepada posisi semula. Sudah mengalami perubahan bentuk. Nah, kalau C itu patah. Kalau lebih besar daripada C itu akan patah. Titik putus maka di situ. Jadi kalau jenengan sudah tidak bisa mempertahankan hubungannya ya putus saja begitu ya. Mas Satria, Mas Faisal ya. Iya, Pak. Nah, itu. Mas Sultan juga gitu. Sudah nggak bisa dipertahankan. Nah, lebih baik tidak buruk gitu kan ya. Next ya. Oke, ini nanti jenengan persani. Nah, bagaimana kalau kondisi tersebut itu terjadi pada fluida? Karena fluida bukan benda yang kaku. Maka dia akan menempati ruang. Sama seperti kemarin, Pak, bagaimana dengan bahan yang homogen? Begitu kan kemarin kan ya? Ya, homogen. Nah, homogen itu adalah suatu benda yang nantinya akan menempati ruang. Nah, air itu yang akan selalu menempati dan menyesuaikan dengan kondisi ruang. Itulah air. Jadi jadilah air yang akan selalu bisa mengikuti bentuk dari sebuah permukaan atau sebuah ruang. Nggak ada permukaannya berupa gelas, airnya tidak berupa gelas. Bentuknya air. Ya. Wadah Pak, apa? Air es. Itu udah beda, dikatakan sudah lagi air itu. Padat itu sudah menjadi begitu, kalau es itu es batu. Ya. Jadi air itu bentuknya seperti apa dia akan mengikuti. Jadi kalau Anda masukkan dalam gelas maka dia bentuknya akan ikuti gelas. Kalau Anda masukkan ke atas piring bentuknya kayak punya piring. Pipa juga demikian. Kolam pun juga akan seperti itu. Artinya apa? Dia bisa menyesuaikan dengan
kondisi yang ada. Nah, penyesuaiannya itu tentunya akan berdampak pada apa? Hidrostatisnya ini tadi. Tekanannya akan berubah. Tekanan apa? Tekanan yang dialami oleh setiap permukaan di dalam air itu, terutama pada bidang batasnya. Ya apa sih Pak? Pelan-pelan kita lihat. Ini sepakat kan kita punya seperti ini. Ada tekanan fluida bahwa Rho sama dengan M per V. Sepakat ya? Kemudian tekanan adalah P sama dengan F per A. Gaya yang dialami oleh sebuah permukaan di mana gaya tersebut akan terdistribusi secara merata pada permukaan itu. Maka dikatakan bahwa P sama dengan F per A. Hingga kalau misalnya namanya kapal tadi, maka permukaannya menjadi berapa? Tekanan di sini akan berbeda dengan tekanan yang di sini, dan di sini. Ya, oke, bisa dipahami sampai di situ? Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya dan kita bisa diskusikan. Next, lanjut, Pak, ya wis. Nah, ini yang nantinya masuk pada hukum apa? Archimedes. Betul begini kan? Ya, Mas Faisal, Mas Huda, Mas Sultan. Yang lainnya diem aja. Ya udah, 3 ini aja yang saya tanyain. Kan begini kan ya? Maka nanti ada yang namanya gaya apung. Gaya apung itu ditentukan oleh apa? Permukaan. Luas permukaan. Ya, luas permukaan. Jadi kalau kita lihat ya, dalam sebuah ini diasumsikan bahwa kita punya suatu sampel air begini. Nah, dengan kedalaman ini Y1, ini Y2. Ini Y0-nya, ini udara, ini airnya. Ya. Ya, 3 gaya yang bekerja pada sampel air misalnya. Maka kalau sampel air ini pada arah permukaan ini, dia akan ke bawah. Di permukaan ini. Sebenarnya di atas permukaan ini sebenarnya kan ditentukan oleh seberapa banyak yang ada di atasnya. Jadi bukan kedalamannya sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang yang berlatih di kolam yang dangkal dengan kolam yang dalam, itu bukan dari bawahnya sebenarnya yang menyebabkan dia. Ya. Tetapi adalah permukaan yang ada di atasnya. Oke, paham ya, segitu ya, sampai di situ dulu, paham? Sebelum kita lanjutkan. Sehingga dari sini ada F1. F1 itu adalah sebenarnya massa yang ada di atasnya ini yang bekerja pada sebuah permukaannya. Nah, kalau dia bekerja pada sebuah permukaan yang ada di atasnya ini menjadi P nanti. Ya. Jadi ada yang dari atasnya di sini. Kemudian ini mungkin yang dirasa, oh ini semakin dalam akan seperti ini Pak. Kalau Anda perhatikan di sini kan tidak ada unsur dalamnya di sini kan. Oh ini ada Y, bukan Y-nya ini kan. Gaya ke atas karena tekanan pada dasar Y2. Y2-nya itu ini, bukan dalamnya kolam. Nggih, paham nggih? Kemudian dari contohnya ini dia punya massa, ini massanya. Jadi sebenarnya ada massa yang dari atas, ada massanya contohnya ini, kemudian pada bagian bawah itu ada gaya ke atas. Sehingga dalam kondisi yang setimbang akan seperti ini. Maka F2 yang ke atas ini akan sama dengan gaya yang dimiliki oleh sampelnya ini dan gaya yang diakibatkan oleh air yang ada di atasnya. Pak, kalau ini berubah bagaimana? Ketika dia berubah, ini dia akan tetap diam, maka kalau sigma F sama dengan 0, maka dia akan diam. Kondisi airnya akan diam. Pak, kalau sigma F tidak sama dengan 0, maka dia tidak lagi menjadi hidrostatis, tapi hidrodinamis. Dia bergerak, sudah. Tetapi ketika statis, maka ini harus sama dengan 0.
statika, statis, diam. Ya, paham? Paham teman-teman? Nah, dari kondisi ini, maka nanti yang terjadi itu apa? Permukaan yang di atasnya inilah yang nanti akan masuk menjadi tekanan hidrostatis. Karena ada salah satu tekanan yang ini. Maka semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, maka gaya ke atasnya, tekanannya akan semakin besar. Jadi bukan kedalamannya di bawahnya ini, tetapi seberapa besar massa yang ada di atasnya ini yang akan menghasilkan apa? Gaya ke bawahnya ini. Ya, ini sebenarnya di sini. Jadi ada M kali G itu massa dari benda itu, kemudian F1 itu adalah massa yang di atasnya. Massa yang di atasnya itu akan dialami oleh permukaan yang ada di bawahnya ini. Dari permukaan yang ada di bawah ini akan muncul tekanan ke atas. Jadi gaya ke atasnya itu sebenarnya bukan dari bawahnya, tapi dari permukaan yang di atasnya. Ya, jadi bukan dari kedalamannya, tetapi berapa banyak atau berapa meter dia dari permukaan atasnya itu yang menyebabkan dia akan terapung ke atas. Terangkatnya di situ. Ya, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, contohnya adalah bahwa ada F2 sama dengan F1 plus Mg tadi kan. Karena dari gambarnya tadi. Ini F2. Ini adalah Mg, ini adalah F1. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, itu adalah kedalaman dari permukaan, bukan kedalaman dari dasar lautnya atau dasar kolamnya, bukan, tetapi delta H. Delta H-nya itu adalah kedalamannya ini. Nah, jadi ketika kita belajar berenang pada kolam yang 1,5 meter dengan 4 meter, sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa gaya ke atasnya Pak kurang tepat. Wong rho-nya tetap sama. Kedalamannya, kalau kedalaman orangnya 0,5 meter dari permukaan, sama-sama 0,5 meter dari permukaan. Oke, paham ya? Silahkan kalau ada yang bertanya dulu, monggo silahkan. Yang ingin didiskusikan. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti itu, maka akan ini. Nah, massa itu adalah rho kali V. V-nya adalah apa? A dikalikan Y1 min Y2. Y1-nya mana? Perbedaannya aja, ketinggiannya aja. Jadi sebenarnya kan ini kan gini. Nah, ini adalah Y1, ini Y1, ini Y2. Ini sebenarnya T saja sebenarnya. Jadi di sini adalah bahwa ini sama dengan rho A dikalikan dengan T, di mana T-nya adalah Y1 min Y2. Kan seperti itu sebenarnya. Oke, paham dari situ? Teman-teman? Gitu nggih? Sehingga akan seperti ini, maka saya dapatkan bahwa P2 sama-sama ini A-nya, A-nya saya coret. Sama dengan P1 plus rho G Y1 min Y2. Ini yang disebut sebagai tekanan hidrostatis. Di mana kalau saya punya 3 titik begini, atau 4 misalnya begini, ini ada P1, ini ada P2, ini ada P3, ini P4, ya. Maka kalau Anda bisa mencari tekanannya atau P5, maka Anda bisa menggunakan kalau ini 5 dengan 1, ya maka di sini adalah bahwa P5 sama dengan P1 plus rho G H1 min H5. Inilah hanya. Kalau 1 dan 3 atau 2 dan 5 dan sebagainya sama seperti itu. Oke, bisa dipahami? Itu yang Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Berarti itu Pak, tekanan atmosfer itu Pak, untuk yang wadah terbuka aja atau kalau wadah tertutup juga ada PU atmosfer ya, Pak? Nah, gini, P atmosfer P0 ini adalah karena dia posisinya referensinya ada di udara. Di atasnya ini loh, PU-nya ini adalah di permukaan atau di batasnya. Jadi gini saya katakan bahwa P1-nya ini adalah atmosfer itu. Tetapi kalau dia ada di kedalaman di sini ya sudah. Berarti kalau misalnya antara 2 dan 5, maka di situ menjadi apa? Berarti P5 sama dengan P2 plus rho G, berarti sini H2 min H5. Pak, kenapa ini 0? Karena apa? Maka di sini adalah H0-nya adalah 0. 0 yang ada di sini. Ini J. Jadi Z H ini adalah sama dengan J0 min J. Ya, ini J-nya kan di sini kan? Nah, ini sama dengan H-nya ini. Karena J0-nya adalah 0, maka P0-nya juga P0. P di titik itu. Ya, P di titik itu. Jadi tidak harus dengan menggunakan tekanan atmosfer, Pak, tekanan udara atmosfer, tidak. Ya. Yang akan kita tuju sebagai referensinya titik mana ya, titik itu. Paham, Mas Yuda atau yang lainnya? Atau sudah bisa terjawab atau belum? Insya Allah paham, Pak. Ya, oke ya, insya Allah seperti itu. Jadi jangan oh ini harus selalu P0, nggak harus. Tetapi kalau misalnya tidak diketahui, saya harus mencari ketekanan di suatu titik, ya saya gunakan P0 sebagai referensi, boleh, ya. Jadi kalau misalnya yang diketahui adalah P2, maka berapakah tekanan di P4 ketika P2 kedalamannya sekian, P4-nya sekian, maka saya menggunakan P2. Tapi kalau tidak diketahui, ya diasumsikan di pantai begitu, maka saya menggunakan P0, P udara. Karena tidak ada informasi yang lain yang jelas kalau P udara sama dengan satu atmosfer, sudah jelas, sudah habis. Jadi kalau dari soal itu tidak diketahui tentang P-nya, maka Anda gunakan bahwa P0-nya itu di permukaan airnya. Pas di permukaan itu adalah P-nya sama dengan P0. Dan hanya di situ ada Y-nya, Y-nya Y0. Sudah, wes. Begitu saja. Atau sebenarnya kalau Anda perhatikan dari rumus ini kan sebenarnya kan begini sebenarnya. Ya, sebenarnya adalah P2 ditambah rho G H2 ini harus sama dengan P1 plus rho G H1. Kan sebenarnya kan rumusnya kan ini. Iya. Sebenarnya kan rumusnya itu. Sehingga yang di bawah itu juga sama. Maka di sini ketika ada P sama dengan gini. Dari rumus yang di bawah ya. Yang dari rumus yang di bawah itu kan sebenarnya kan begini. Oke. Ini adalah P plus rho G H ya. H kan ya? Oh, bukan H ya. Harusnya bukan H. Rho G sebenarnya kan JP ya. Sama dengan ini P0 plus rho G J0. Ya. Ini J0-nya adalah 0 dan JP-nya adalah H. Sehingga dari sini Anda dapatkan harusnya akan menjadi apa? P plus rho G H sama dengan P0. Ya. Ya, begitu kan ya?
Nah, kemudian, nah terus kok bisa seperti itu, Pak? Iya, iya. Jadi menjadi P sama dengan P0 plus sebenarnya menjadi begini. Rho G H0 min ya HP. Kan nolnya ada di atas, nolnya di sini, maka di sini adalah minus H. Sehingga kalau ini min, maka menjadi P sama dengan P0 plus rho G 0 min H. Maka menjadi persamaannya dan menjadi seperti ini. Ah, begitu sebenarnya. Oke, ada pertanyaan? Ayo, diskusi kita ini. Ben ngerti gitu loh. Izin bertanya, Pak. Yuk, Ethan. Kalau misal sistemnya itu kayak akuarium tertutup yang penuh dengan air itu, berarti P0-nya itu Sama. tekanan airnya itu, Pak. Ya, tekanan udara di luarnya, di permukaannya itu. Jadi kita bisa mencari tekanannya. Jadi tekanan yang dialami oleh ini kan. Nah. Jadi kalau misalnya kita punya tetap begini. Airnya kan begini. Ini kan ya. Maka kita mencari P-nya di sini. Di permukaan ini dianggap sebagai P0. Ini hanya juga H0. Berarti nolnya ada di sini, titik nolnya. Berarti di sini adalah misalnya Y, ini Y, ini adalah Y1, ini Y2. Ya. Maka nolnya di sini. Secara koordinat maka ini nilainya akan minus Y2. Kan begitu. Oke, ada lagi Pak, di sini ada Y3. Bagaimana saya bisa menentukan tekanan di bawah ini, Pak? Ya, saya di sini berarti di atas ini menjadi P0. Tepat di permukaan itu adalah P0. Maka di sini saya punya P2, ini P3. Karena ini Y1, Y2, dan Y3. Pak, boleh nggak saya katakan P1? Boleh. Monggo, P1. Pak, hubungannya apa? Di luar ini adalah P0. Di luarnya. Ya, paham? Terus bagaimana saya mendapatkan P1, Pak? Maka saya dapatkan bahwa P1 kan harusnya plus rho G H1 sama dengan P0 plus rho G H0 ya. Atau Y0 ya. Betul ya? Begini ya. Nah, sekarang kita lihat, ini ada P1, Pak. Plus rho G H1-nya berapa? 0. Kan di 0 di sini kan ya. Kemudian sama dengan P0 plus rho G H0-nya berapa? Ya 0. Di atas permukaan saya nggak tahu ketinggiannya berapa. Maka dianggap ini adalah 0. Maka di sini diasumsikan bahwa P1 itu sama dengan P0. Bahwa tekanan di permukaan ini sama dengan tekanan di luarnya. Oke, paham? Dari situ. Nah, kemudian bagaimana dengan P3, Pak? Untuk mendapatkan P3, saya bisa menggunakan P0 dan P3. Bagaimana? Berarti P3 sama ditambah dengan rho G H3 plus sama dengan jadi sama dengan P0 plus rho G H0. Jadi kalau Anda perhatikan di sini adalah bahwa P3 plus rho G ini adalah min Y3. Ya kan? Karena nolnya di situ. Sama dengan P0 plus rho G 0. Ya. Betul ya? Sehingga saya dapatkan bahwa P3 itu akan sama dengan P0 pindah ke sana plus rho G Y3. Kedalamannya berapa?
dan seterusnya dan seterusnya. Saya bisa menggunakan apa? P1 dan P3. Saya bisa menggunakan P2 dan P3. Ini caranya sama. Tergantung mana nanti yang diketahui di dalam sebuah permasalahan atau soal yang diberikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo silahkan. Atau kurang jelas? Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ya, silahkan, Mas. Ini kan dalam keadaannya itu simetris kan Pak? Kalau misalnya nanti alatnya misal akuariumnya ya Pak, itu dia nggak simetris gitu Pak, bulat-bulat. Apakah ketinggiannya dihitung dari permukaan langsung ke keadaan misal titik yang kita cari, atau ada langkah khusus Pak? Oke. Kalau misalnya tabung itu sendiri itu nggak simetris kayak kotak doang atau bulat-bulat gitu Pak, ke bawah gitu. Baik. Ya. Nah, itu nanti akan berbeda kalau itu berupa pipa kapiler. Pernah kan tahu pipa kapiler ya? Pipa kapiler yang begini itu. Ini lebih besar, kemudian ini begini, ini lebih kecil, ini lebih kecil lagi, ya lebih kecil lagi gitu ya. Iya Pak. Nah, kalau misalnya begini, maka ini adalah sebenarnya adanya kita berbicara bahwa di situ adanya gaya apa? Kohesi dan adhesi. Gaya ikat antara air dengan permukaan. Iya, betul ya? Pernah gitu kan? Sehingga nanti kalau seperti ini maka dia akan semakin tinggi, Pak. Oh, jangan semakin tinggi, Pak. Ini akan ketinggiannya akan begini. Kan begini kan? Begitu. Ini akan bawah lagi karena ukurannya sama. Nah, misalnya begini. Itu karena adanya gaya kohesi dan gaya adhesi. Tetapi secara teori ketika tidak ada gaya kohesi dan gaya adhesi atau secara tidak merupakan pipa kapiler, maka tekanannya akan sama. Kenapa? Karena air itu akan menempati ruangan. Jadi yang menentukan besarnya tekanan di bawah permukaan air itu adalah kedalamannya. Kecuali kalau itu sebagai pipa kapiler. Kalau pipa kapiler akan berbeda. Karena di sana akan berlaku gaya kontak antara apa? Antara fluida dengan tempatnya. Ya, yang disebut sebagai adhesi ataupun kohesi. Misalnya kan gini, itu adhesi atau kohesi? Saya lupa ini, terus terang mohon maaf. Kemudian nanti kalau air itu kan begini. Kalau yang lainnya dia akan begini kan ya? Pernah ingat yang seperti itu? Sedikit Pak. Nah, itu yang menyebabkan. Tetapi kalau dia dianggap bahwa pipanya bukan pipa kapiler, maka hanya dari ketinggian permukaan, kedalamannya saja. Jadi meskipun itu kecil, besar, maka tekanannya akan sama. Selama kedalamannya sama. Begitu penjelasannya Mas Lutfi. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Oke, baik. Yang lainnya, ayo. Ya, seru sekali ini sebenarnya. Oke, baik. Jadi tekanan itu tidak hanya udara, air ya, sama tekanan karena F per A tadi. Ya, semakin besar permukaannya maka tekanan gaya perlawanannya akan semakin besar. Nanti kita akan masuk pada gaya secara sistem. Nah, ini yang disebut ini. Hukum Pascal bahwa tekanan yang berbeda pada fluida statis, ya, ini fluida statis, fluida yang tidak bergerak. Dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Itu ruangnya tertutup. Maka tekanannya akan sama di setiap titik ruang tertutup. Pak, bagaimana kalau ruangnya tidak tertutup? Seperti pertanyaan Mas Lutfi tadi. Maka kalau dia ruangnya tidak tertutup atau terbuka, yang sama itu adalah pada kedalamannya, yang disebut sebagai tekanan hidrostatis. Konsep dari hukum Archimedes. Jadi kalau hukum Archimedes itu adalah ruangannya ruang terbuka. Tetapi kalau hukum Pascal, ruangnya adalah ruang yang tertutup.
Jadi mohon difahami itu. Sehingga tekanannya sama. Ketika tekanannya sama, maka hanya ditentukan oleh F dan A-nya. Jadi salah satu yang menentukan adalah A-nya ini. Aplikasinya piston pada apa? Dongkrak hidrolik. Ya. Kemudian pada ban. Itu juga demikian. Ya, tergantung pada elastisitas dari permukaan ban. Tetapi tekanan udara di dalamnya itu akan sama. Sehingga ketika, Pak, kok kalau misalnya saya punya balon, itu bentuknya kok tidak bulat, Pak? Kenapa? Karena pada bagian tertentu elastisitas dari permukaan balon itu berbeda. Yang elastisitasnya lebih kecil, ya, dia akan mengerucut. Kalau yang elastisitasnya besar, maka dia akan lebih tipis nanti. Menggelembungnya ke arah sana. Paham? Pirso? Atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Silahkan. Atau yang ingin ditanggapi? Monggo. Sih Pak, mau tanya. Tekanan hidrostatis itu bekerja pada seluruh permukaan benda atau bagian atasnya saja, Pak? Hidrostatis berarti benda tidak bergerak. Ya, dia akan berlaku dari permukaan, kedalaman istilahnya. Jadi kalau kita berbicara ada dua ya. Jadi kalau yang di hukum Pascal ini, maka semuanya akan berlaku untuk semuanya. Akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Kalau dia dalam kondisi yang tertutup. Ya, di sini juga sama. Di sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga sama. Hanya saja dalam dongkrak hidrolik ini adalah permukaan yang rigid. Permukaan rigid itulah permukaan yang tidak bisa mengalami perubahan bentuk. Sehingga ketika tekanan ini saya berikan di sini, maka yang mengalami perubahan bentuk hanya ini saja. Perubahannya bagaimana? Dia bisa bergerak ke atas. Bentuknya tidak berubah, tetapi dia punya kecenderungan bisa bergerak ke atas. Sehingga dia yang akan naik. Begitu kira-kira jawabannya, Mas. Ada tanggapan? Monggo silahkan. Atau mungkin ada yang, Pak, kok bisa ya begitu? Monggo silahkan. Pak, boleh izin bertanya lagi, Pak? Boleh. Untuk dalam keadaan ini ya, Pak, di pipa O ini, misal, Pak, iya silahkan. Cairannya itu misalnya dua jenis fluida, Pak. Berarti kita tetap fokusnya itu ke Pascalnya aja ya, Pak. F per A nggak usah ngeribetin. Dia dua fluida misalnya, Pak, di dalam. Pak, kalau dua fluida maka nanti akan berdampak pada mana yang ada di atas, mana yang ada di bawah, kan? Kalau dua fluida. Artinya ketika asumsinya bahwa dua fluida itu memiliki massa jenis yang berbeda. Betul, begitu maksudnya? Nah, iya, Pak. Ya, kalau dia dua fluida dengan massa jenis yang berbeda, maka dia akan berdampak pada seberapa besar dia mampu menempati ruang. Jadi kalau fluida yang di atas itu hanya sedikit, ya, dia akan terjadi perubahan. Misalnya antara minyak dengan air. Maka bagaimanapun juga, maka air akan di bawah, kan? Tetapi kalau airnya lebih seberapa besar, minyaknya seberapa besar, kan begitu. Kalau misalnya yang ada di sini itu adalah yang fluida yang berbeda yang ada di sini, maka akan berbeda. Maka nanti akan terjadi perubahan di sini, perubahan posisi saja. Tetapi secara fisis, ya secara fisis, karena dia ruang tertutup, nggak peduli di dalamnya itu apa. Maka tekanan yang diberikan di sini akan diteruskan ke segala arah. Karena ruangnya tertutup. Berbeda kalau ruangannya terbuka. Kalau terbuka maka akan berlaku hukum Archimedes. Mana yang massa jenisnya lebih besar, maka dia akan di bawah. Karena ruangnya terbuka, dia bisa bergerak kemana saja. Kalau di sini kan tidak bisa bergerak, karena ruangnya tertutup. Maka terkadang seperti ini yang ada di dalamnya adalah udara. Yang paling gampang, dongkrak itu udara. Kenapa? Karena lebih ringan.
lebih ringan. Contohnya adalah hidrolik pada mesin-mesin mesin-mesin hidrolik yang untuk ngangkut untuk ngangkat beton dan sebagainya, itu mengandalkan apa? Mengandalkan fluida. Fluidanya apa? Udara. Selama dia tidak ada kebocoran, artinya dia tertutup rapat, ya sudah aman di situ. Bayangkan kalau misalnya di dalamnya diisi dengan oli atau minyak, maka berat kendaraan itu menjadi sangat berat. Jadi intinya adalah dia tertutup. Ketika tertutup, maka tidak ada yang bocor. Sudah itu saja sebenarnya. Mungkin begitu penjelasannya, Mas Lutfi. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Oke. Yang lainnya, ayo, monggo silahkan. Nah, sehingga nanti jenengan bisa coba cari. Nah, ini nanti prinsip Archimedes di pertemuan berikutnya nanti kok bisa seperti itu ya ini. Jadi kalau Anda perhatikan di sini tidak ada kedalaman dari bawah ini, enggak ada ini. Yang ada adalah yang ini H1 dan H2, kemudian ada delta H. Nanti kita akan masuk ke sana. Nah, sehingga nanti dari situ muncul ini adalah ganda yang dialami oleh bendungan dan sebagainya. Kalau bendungan ini berarti ada ini gaya yang ada di sini, torsinya nanti. Nanti akan masuk ke sana. Ini tegang permukaan. Nah, ini tadi kapilaritas tadi. Ya, pipa kapiler tadi yang ditanyakan oleh Mas siapa tadi? Ya. Jadi ini ada kohesi, ada adesi, ya. Ya. Ya, dia akan minikus sembung, ada minikus cekung. Ini nanti kita masuk pada mekanika fluidanya, fluida yang bergerak ini. Ketika dia bergerak, dia akan tentukan apa? Ini A. Kemudian dari ini akan tentukan oleh kecepatannya ini ada V. Dari keduanya ini akan muncul yang namanya D, debit atau Q sama dengan V dikalikan dengan A. V dikalikan dengan A ini akan masuk pada ranah apa? Tekanannya. Maka tekanan menjadi hukum Bernoulli. Bernoulli contohnya adalah pesawat terbang. Nah, alurnya ke sana. Begitu ya, teman-teman? Oke, ada pertanyaan? Nanti yang lainnya ini nanti silakan untuk dibaca. Ini nanti kalau ada yang kurang jelas, tapi penjelasannya sama seperti yang tadi. Ini ada pada P1 ada ini, ada P2 ada ini, dari ketinggian H ini seperti yang saya katakan tadi, sehingga ada dalam kondisi timbang akan ada ini. Sama dengan ini sehingga akan masuk ini. Gaya ke atasnya adalah MF kalikan G. Ya, hukum Archimedes. Ada yang namanya buoyant force, gaya apungnya. Gaya ke atasnya tidak ditentukan oleh ketinggian dari bawah, ya, tetapi lebih ke arah perlawanan terhadap apa yang ada di atasnya. Nanti kita bisa masuk ke sana. Oke, ada pertanyaan? Oke, nanti saya akan berikan ini biar menjadi bagian yang bisa dicoba dilakukan. Nah, ini persamaan Bernoulli. Kemudian dari persamaan Bernoulli akan muncul banyak hal. Ya, ini. Kemudian nanti juga ada pipa Venturi dan sebagainya. Oh, ada yang raise hand. Monggo silakan. Mas Revanda. Silakan. Izin bertanya. G. Pada saat kita menguras akuarium itu kan kita membutuhkan suatu selang ya Pak, atau alat yang bisa memindahkan air ya Pak. Nah itu sebenarnya bagaimana Pak prinsip kerjanya itu? Kok bisa dari akuarium yang sebegitu volumenya banyak terus dipindahkan hanya dengan menghirup udara dari dalam pipa tersebut Pak? Itu berarti prinsip yang digunakan itu seperti gimana ya Pak? Prinsipnya nanti masuk di Archimedes ini. Nah, ini nanti salah satunya. Berarti itu sudah masuk dalam dinamika atau hidrodinamika. Dinamika fluida. Yang tadi kita bahas masih di fluida statis. Fluida statis itu adalah bahwa fluida itu dianggap tidak bergerak. Ya, contohnya tadi, Pak, air laut bagaimana? Air laut itu dianggap tidak bergerak. Sehingga kalau pada kedalaman seperti kemarin
402 yang tenggelam di kedalaman kira-kira di berapa? 500 ya. 500 meter itu orang sudah untuk mengangkat ke sana itu, kenapa? Di bawah itu tekanannya sudah sangat besar sekali tekanannya. Ya. Ya, tekanannya sudah sangat besar sekali, Anda bisa hitung itu rho GH. Nah, tekanannya berasal dari mana? Tekanannya berasal dari ini. Ya. Yang pertama adalah permukaan air yang ada di atasnya ini. Yang di atasnya, ya, di atasnya. Kemudian yang kedua adalah permukaan kedalamannya ini, yang ada di bawahnya ini. Nah, F1 dan F2 inilah yang menyebabkan kemungkinan besar, ya, kalau modulus elastisita atau modulus Brooke dari kapal itu tidak kuat, maka dia akan pecah. Belum lagi tekanan yang dari samping. Yang tadi, mana tadi? Modulus bulk ya. Nah, ini. Belum lagi yang dari samping. Jadi kalau misalnya modulus bulknya ini ya tidak mampu untuk untuk menahan stres dan strain-nya dan sebagainya, dia akan pecah. Jadi ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan. Nah, ini kalau saya melihat dari secara fisikanya, kemungkinan yang pertama adalah bahwa dia ke bawahnya terlalu dalam. Kalau dia tidak terjadi kebocoran. Ya. Sehingga kalau dia ada kebocoran itu sudah lain. Ketika dia terlalu dalam, maka secara fisis, ya, secara fisika, kemampuan dari bahannya itu tidak mampu tidak mampu menahan tekanan baik dari atas, kiri, kanan dan sebagainya, sehingga dia pecah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia ke dalam, dia kehilangan tenaga untuk naik ke atas. Kenapa? Dia kehilangan tenaga untuk memindahkan volume, ya, memindahkan volume air yang ada di dalam reservoirnya. Ya, konsepnya kan kapal selam itu dia ketika dia ke dalam, maka dia akan memindahkan air laut ke dalam suatu tabung reservoir, sehingga massa jenis dari kapal itu menjadi lebih besar. Ya, di situ ada batasnya. Kalau batas air yang dimasukkan sekian, maka dia akan turun dengan kedalaman sekian. Nah, ketika dia mau naik, maka air yang ada dalam reservoir itu akan dipompa keluar, sehingga massa jenisnya bisa menjadi lebih kecil, sehingga dia akan secara perlahan dia akan naik. Yang pertama mungkin terlalu dalam, yang kedua adalah modulus Brooke-nya tidak mampu untuk menahan tekanan, yang ketiga ada keretakan atau pecah atau kebocoran di dalam kapal tersebut. Itu yang terjadi kira-kira. Mungkin begitu jawabannya, Mas. Nanti kalau kita yang terkaitnya kita masuk pada dinamika fluida. Ini kita masuk di sini. Nah, sama seperti ini. Ya. Ini kenapa ini bisa keluar ini karena ada tekanan dari sini. Nah, kalau misalnya begini, Pak, kecil. Nah, ini gini. Nah, ini kan sudah ada beda tekanan, ini delta H. Jadi ketika di sini sudah ada air yang maka terus-menerus akan mengalir ke bawah. Nah, ini yang nanti akan membuat ini. Karena ada perubahan delta P-nya. Seperti itu kira-kira, Mas. Oke? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Nanti kita bisa diskusinya kembali di materi berikutnya. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk hari ini ya. Nanti ini slide-nya saya akan berikan, bisa diambil di di classroom yang seperti biasa ya, sehingga seperti kemarin mungkin di videonya juga mungkin nanti saya usahakan untuk segera saya bisa download dan kemudian saya bisa upload. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini teman-teman. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas diskusi, atas masukannya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang sore hari ini bisa membawa manfaat, bisa memberi pencerahan pada kita terkait dengan fenomena yang biasa kita hadapi setiap hari, sehingga nanti kita bisa memberikan penjelasan kepada orang yang bertanya, oh begini loh sebenarnya. Ya, tadi ketika orang berlatih berenang di kedalaman, ya di kedalaman yang lebih dalam, kenapa dia bisa lebih
cepat bisa berenang karena secara psikologis dia tidak mau tenggelam. Maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk dia bisa berenang. Tetapi kalau kedalamannya hanya 1 meter dan dia tidak tenggelam, santai saja dia. Oh gini aja saya tidak akan tenggelam kok. Ya, itu salah satunya. Ya. Oke, mungkin saya akhiri. Terima kasih atas diskusinya yang luar biasa. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.